Hafal Pancasila. Bentar, saya ditujuk baru maju. Kembali ke tempat dulu. Kembali ke tempat semua. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat semua. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Nanti ditunjuk baru maju. Ditunjuk baru maju. Melihat video Presiden Jokowi diserbu anak-anak Papua. Melihat Pak Jokowi berinteraksi dengan anak Papua dengan cara memberikan kuis Pancasila. Tapi perlu dilihat kembali bahwa implementasi dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum terimplementasi dengan baik. Contohnya misalnya infrastruktur. Nah, infrastruktur, kemudian pendidikan dan kesehatan dan hak asasi manusia. Berbicara tentang pendidikan, ada rekan saya yaitu bilang yang ingin mengejar ilmu sampai ke Jakarta. Dia nekat dari kampungnya 1 minggu dari kampung tiba ke kota Bovendigul dengan berjalan kaki selama 1 minggu. Silakan rekan bilang, mungkin dapat berbicara sedikit tentang perjalanannya. Oh ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dari senior saya, Kakak Hani. Dalam perjalanan saya dari kampung saya, yaitu distrik Korowai Buluanop, dan saya menempuh perjalanan saya dari kampung menuju ke kota, yaitu Asmat atau Bovendigul. Dalam perjalanannya butuh 1 minggu perjalanan. Kalau melewati Asmat pasti lewat ikut kendaraan yaitu Johnson atau Speed. Kalau lewat Bovendigul berarti kita harus pakai jalan kaki. Butuh 1 minggu dalam perjalanan. Sedikit pengalaman saya dalam perjalanan itu, banyak rintangan yang saya menghadapi atau saya melewati, yaitu untuk saya juga bagaimana untuk sekolah seperti teman lain yang di kota. Dan saya meninggalkan orang tua dari SD, SMP, SMA. Dan saya dengar cerita dari teman-teman saya bahwa kuliah di Jakarta itu lebih bagus. Saya mengharum dan ikuti cerita itu. Saya juga bagaimana cara untuk harus sampai di Jakarta. Dan saya lihat dari situ, di sini kan kita bahas tentang Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan saya melihat itu lebih khusus kami di Papua masih belum tercapai dan masih banyak yang tertinggal. Contohnya di daerah saya yaitu suku Korowai yang masih tertinggal di rumah pohon. Ya, belum ada pembangunan sekolah, yaitu pendidikan atau kesehatan belum tercapai. Jadi saya sampai di Jakarta itu pertama kali saya menangis. Saya melihat hal ini, menangis. Kenapa di Jakarta seperti ini? Dan juga saya menemukan hal-hal ini, sedangkan di daerah saya di Papua, lebih khusus di daerah Korowai, masih hutan. Dan masih orang tua masih tinggal di atas rumah pohon. Saya dapat di Stipan, saya bangga dan luar biasa. Saya ketemu dengan teman-teman senior saya, seperti Kakak Hani, dan beberapa senior lain, dan juga Bapak Ibu dosen yang sangat luar biasa. Dari sini ke depan bagaimana cara untuk saya juga semangat belajar. Dan juga saya juga bisa sama seperti teman lain yang saya melihat satu video yang tadi dari Pak Jokowi sampai di Papua. Tapi bagaimana supaya saya juga harus ketemu Jokowi dan saya lihat hal ini dan juga seperti ini, tapi di daerah saya ini belum ada, orang tua pun belum tahu bagaimana berpakaian yang rapi, masih tinggal dengan terlanjang, belum berpakaian seperti saya ini. Ya, itu yang saya sangat terharu dengan video yang tadi seperti itu ya Kak. Oke, dari sila kelima ini dapat kita lihat simpulkan dari cerita rekan bilang bahwa di kampungnya masih tertinggal, yaitu terutama infrastruktur, karena di sana
rumahnya kan masih di atas pohon. Terus masyarakat di sana tuh belum berpakaian seperti kita dari cerita itu. Nah, Kak Bilang, motivasi Kak Bilang untuk ke Jakarta nih untuk apa? Motivasi saya ke Jakarta, di sana teman-teman saya belum mengenal sekolah, atau adik-adik saya belum mengenal sekolah itu pendidikan. Yaitu sekolah dasar pun mereka belum ada. Saya orang pertama yang sampai di Jakarta. Bagaimana cara untuk ke depan lebih bagus? Saya sekolah di sini selesai, mungkin saya juga bisa memiliki salah satu pekerjaan, melangkung adik-adik saya dan teman-teman saya bawa keluar ke Jakarta atau di kota untuk belajar seperti saya lagi, seperti itu Kak. Saya Hani selaku Ketua BEM Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Sekolah Kader NKRI. Saya bangga mendapat kuliah di sini bersama teman-teman saya, mahasiswa yang sebagian besar orang asli Papua, karena kami disiapkan untuk menjadi calon birokrat muda dan agen perubahan di Papua. Dan alumni kami kurang lebih 1.300 sudah menduduki posisi yang strategis di pemerintahan maupun politik di tanah Papua.